Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Bagi kalian yang ingin memaksimalkan penggunaan muzik serta bass yang paling padu amat, kalian boleh mendapatkan Skull Candy Crusher Evo ini guys. Dengan harga 3 juta rupiah, Skull Candy Crusher Evo, serta boleh mengubah tune bassnya mengikut kesukaan kalian, dan kalian boleh merasakan bass yang paling mantap pada headphone ini guys. Jangan lupa mendapatkan headphone ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Arili. Semoga kalian sihat-sihat selalu ya. Dan untuk hari ini kita pengen membahaskan berkenaan dengan perbedaan di antara China Indonesia versus China Malaysia. Ini adalah sesuatu yang luar biasa sebab kita pengen mendengarkan penjelasan daripada orang Tiongkok sendiri bagaimana sebenarnya perbedaan itu. Tapi yang ketaranya ialah kita tahu kalau di Indonesia itu memang semuanya 100% akan menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi kalau di Malaysia itu lihat kepada daerah juga. Ada daerah sini yang menggunakan slangnya style Tiongkok begitu, ada juga yang menggunakan slang Kelantan, ada yang menggunakan slang Terengganu, ataupun ada yang nggak bisa langsung berbahasa Malaysia guys, berbahasa Melayu, dan hanya pandai berbahasa Inggeris ataupun bahasa Tiongkok, ataupun ada situasi di mana hanya bisa berbahasa Tiongkok aja. Itu kalau di Malaysia guys. Tapi kita ingin mendengarkan penjelasan daripada Mok Si Jao nih guys. Mari kita dengarkan dulu. China Malaysia dan China Indonesia. Biasanya China di Malaysia, diorang cakap bahasa Melayu, ada slang diorang. Ada slang. I cuba buat. Bagaimana Hari ini sudah makan lah. Nanti kita pergi itu kedai, lepas tu kita beli loh. Inilah China Malaysia. Kalau China kat Indonesia, I really hope someone could split with me with this video. Sesiapa yang China dari Indonesia TikToker, I don't know how they speak, tapi I assume lah diorang semua speak better bahasa Malaysia daripada kita, to be honest. So jangan jadi macam Malaysia, China punya Malaysia. Diorang cakap bahasa Melayu ini macam punya okay, bye. Orang-orang pada heran Chinese Indonesia itu pada nggak bisa bahasa Mandarin. Oke, jadi sepengalaman aku kuliah di Malaysia dan tinggal di Malaysia selama 4 tahun kurang lebih. Aku inget banget pertama kali aku datang dan teman-teman aku yang asli orang Chinese, Malaysian, mereka itu langsung menyapa aku pakai bahasa Mandarin guys. Dan aku yang nggak bisa bahasa Mandarin pada saat itu, aku celingak. Pada saat itu aku cuma sedikit ngerti, tapi aku langsung jawabnya pakai bahasa Inggris, atau aku langsung bilang, sorry, I don't speak Mandarin, can you speak in English? Nah, terus mereka langsung kepo, kenapa kok kamu bukannya Chinese, kok kamu nggak bisa bahasa Mandarin? Nah, ini yang membedakan Chinese Indonesian dan Chinese Malaysian in general. Info lebih banyak bisa ke YouTube channel aku ya. Nah, maksudnya di sini kalau Chinese Indonesia itu memang nggak ada bedanya lagi. Maksudnya di dalam satu guys, menjadi satu yaitu Indonesia. Itu yang mahalnya kalau di Indonesia guys. Menurut Mama bahasa Mandarin itu penting nggak? Penting banget. Alasannya? Pertama, kalau kita ngomong Mandarin ke sesama Cindo, isu itu rego lebih murah. Kedua, Imlek kan, kita bisa ngerti orang yang lebih tua pakai bahasa Mandarin ngomongin kita. Durung mari, kata lo. Berguna saat detektor telepon, kita pura-pura gak iso bahasa Indonesia. Utangnya ibu? Ibu ingkai, wo busi Indonesia dong mi. Wo di wudong. Kita bukan orang mungkin. Indonesia. Kristi, kamu orang Malay ya? Bukan. Christine Chinese Malaysia. Christine sering banget ditanya gini. Di Malaysia ada 3 ras, yaitu Malay, Indian, dan Chinese. Bukan semua orang bisa dipanggil orang Malay. Bisa tersinggung loh. Kalau di Indonesia, semua orang mau dipanggil orang Indo. Betul, orang Indonesia. Orang Indonesia mantap deh.
Jadi, kalau Christine ditanya lagi, Christine akan menjawab, Christine Chinese Malaysian dan bukan Malay. Nah, itu perbedaannya guys. Inilah 4 perbedaan antara Tionghoa Indonesia dan Tionghoa Malaysia. Yang pertama, orang Tionghoa Indonesia kebanyakan menggunakan nama baru yang diadopsi dari marga seperti Ji menjadi Ciputra. Sedangkan orang Tionghoa Malaysia tetap mempertahankan nama Mandarin mereka secara turun-menurun. Betul. Yang kedua, orang Tionghoa Indonesia biasanya kebanyakan sudah meninggalkan bahasa Mandarin sebagai bahasanya sehari-hari. Sedangkan orang Tionghoa Malaysia masih mempertahankan bahasa Mandarin, terutama mengobrol antar sesama mereka. Yang ketiga, orang Tionghoa Indonesia biasanya lebih mudah bergaul dengan etnis lain dibandingkan dengan orang Tionghoa Malaysia. Yang keempat, orang Tionghoa Indonesia pada umumnya sudah banyak yang menganut agama Kristen dan bahkan agama Islam. Sedangkan orang Tionghoa Malaysia masih kebanyakan menganut agama Buddha dan Konghucu. Ini Salah satu perbedaan yang menarik Indonesia juga itu kita ada dengarkan. lebih dari 10 juta orang guys. Itu yang ngaku ya. Yang nggak ngaku alias yang mungkin udah keturunan, pastinya jumlahnya akan lebih banyak daripada itu. Nah, kenapa banyak Chinese di Indonesia? Yang pertama, sejarah perdagangan. Pedagang China udah berabad-abad lalu datang ke Indonesia untuk berdagang rempah-rempah dan juga tekstil dan barang-barang lainnya. Intinya berdagang lah ya. Nah, beberapa dari pedagang ini ada yang memutuskan untuk tinggal di Indonesia dan memilih untuk menetap di sini. Terus, seiring dengan berjalannya waktu, banyak yang kawin campur dengan penduduk setempat. Kedua, penjajahan Belanda. Selama masa penjajahan Belanda di Indonesia, para pedagang Tionghoa didatangkan ke Indonesia untuk bekerja sebagai buruh, guys. Bisa dalam perkebunan, pertambangan, proyek konstruksi, dan lain-lain. Nah, hal ini menyebabkan peningkatan Chinese di Indonesia yang cukup signifikan. Yang ketiga, ada migrasi. Pada abad ke-20, banyak orang Tionghoa datang ke Indonesia untuk menghindari gejala politik dan ekonomi yang ada di China. Aku pernah bahas ini juga, kenapa banyak Chinese di mana-mana ya, dan ini salah satu poinnya juga. Banyak dari mereka jadi pengusaha ya. Kalau kalian pengen tahu tentang sejarah kakek aku datang ke Indonesia, aku bikin di video terpisah ya. Karena cukup menarik pas aku dengar ceritanya dari papa. Wow, ini kita pengen dengarkan lebih selepas ini guys, daripada channelnya Your Favorite Cindo Girl. Nanti kita akan dengarkan lagi ulasan, tetapi ini realitasnya guys. Kalau kita bicara berkenaan dengan Tionghoa Malaysia gitu, ya udah pasti di Malaysia akan menggunakan bahasa masing-masing guys, begitu. Kadang ada sampai tahap itu ya, kalau yang bagus itu bisa untuk berbahasa Melayu juga, berbahasa Malaysia juga, berbahasa English. Tetapi kalau yang ada orang-orang lama kayak gitu, yang langsung nggak bisa untuk berbahasa kebangsaan ataupun berbahasa Inggris, hanya bisa untuk berbahasa Mandarin. Jadi itu antara perbedaan yang ketara lah, perbedaan yang banyak di antara Tionghoa Malaysia dengan Tionghoa Indonesia. Jadi guys, kalau sekiranya kalian ada dari sebarang video untuk direaksi, just komen down below dan insyaallah kami coba terbaik untuk mensajikan video-video Anda. Assalamualaikum.